So, hey guys, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi bersama gua, Dasti Wijaya. Kali ini agak spesial karena kita bakal review kedua kettle yang paling banyak digunain oleh orang-orang. Kita bakal bandingin semua dari bentuknya, habis itu dari kapasitas, listriknya, dan siapa paling cepat panas. Kita bakal mulai dari yang pertama, yaitu Brewista. Untuk warnanya sendiri di sini yang aku punya warna hitam. Sebenarnya dia punya beberapa warna, tapi kebetulan di sini hitam paling keren menurut gue. Nah, jadi mulai dari looks-nya dulu. Dia kettle gooseneck. Dan untuk hole-nya, untuk rongganya itu lumayan besar jika dibandingkan dengan kettle-kettle lainnya. Tapi aku nggak mention kettle ini dulu ya. Soalnya kettle ini punya spesifikasi yang tersendiri, emang lumayan unik. Dan untuk gripnya kita perlu 4 jari. Sebenarnya kalau misalnya 5 jari lebih oke sih. Kita bisa kontrol aliran airnya tuh lebih stabil, lebih konsisten, dan lebih presisi tentunya. Nah, untuk daya penggunaannya sendiri, dia sebesar 1000 watt. Dan untuk tampungan airnya tuh dia sekitar 600 mili. Nah, bisa dilihat sendiri kalau misalnya tombol-tombol yang ada di Brewista tuh nggak sampai yang rumit banget. Dia cuma punya tombol power on, off, itu pun sama. Habis itu ada perbesar, ada perkecil suhunya, dan terakhir yaitu kita mulai untuk memanas airnya. Ibaratnya tombol start gitulah. Oh, untuk kepala stop kontaknya sendiri ini agak susah dicari ya. Kita harus pakai cok sambung dan dia emang kayak segitiga gitu. Jadi kita perlu eksternal lagi untuk masukkan ke stop kontaknya. Oke. So, let's move on to the another kettle, yaitu Bonavita. Oh gila, ini Bonavita ini nggak tahu kenapa, I'm so excited untuk jelasin ya, karena selama ini aku menggunakan kettle Bonavita itu bener-bener enak banget. Oke, kita bakal mulai dari bentuknya dulu. Bisa dilihat kalau misalnya dari lehernya, kita bakal sebut ini leher ya. Jadi lehernya itu mungkin nggak sepanjang yang Brewista, tapi ya dia tuh memiliki rongga yang lebih besar dibandingkan Brewista. Jadi potensi air untuk mengalir dari kettle ke dripper pada saat kita mau nyeduh itu lebih kencang dan lebih deras lah. Nah, kalian bisa lihat dari penutupnya aja itu ada beda. Ini lebih runcing dan ini lebih kotak. Dan untuk cabutnya mungkin di sini agak lebih susah ya. Nah, dibandingkan yang ini. Lebih gampang ini sebenarnya, dan masukinnya tuh juga perlu agak sedikit tekanan. Dari sisi handle-nya sendiri, di sini Bonavita lebih gampang buat di-grip. Bisa dibilang kita cuma pakai 1 jari ya udah bisa. Tapi kan nggak mungkin kita nyeduh cuma pakai 1 jari. Ibaratnya kita mau ngangkat aja lah. Dan kalian bisa lihat di sini dia punya grip yang emang bisa bantu kita pegangnya lebih kuat. Jadi pas kita pegang 4 jari pun atau 5 jari pun itu tetap bisa stabil. Dia bisa menampung air sampai sebesar 1 liter. Lebih besar dibandingkan yang kettle Brewista ini. Lebih besar, sekitar 400 mili lah. Dan untuk daya penggunaannya di sini adalah 1000 watt. Untuk tombolnya di sini kalau bisa dilihat dia ada tombol power on off, itu sama, jadi 1 tombol. Yang kedua, dia punya temperatur setnya. Baru dia ada tombol untuk memperbesar atau memperkecil suhu. Untuk kedua kettle nih, bisa dibilang dia memiliki tombol yang hampir sama lah, nggak jauh beda banget. Nah, kalau misalnya dibandingin bentuknya, kalau misalnya Brewista kan dia punya sedikit aluminium ya di sini ya. Kalau misalnya airnya tuh udah mendidih, kalian nggak sengaja kepegang yang silver ini, dia tuh panas banget. Sedangkan kalau misalnya Bonavita, dia tuh nggak ada, jadi lebih aman lah. Dia kan memang benar-benar nutupin yang dari sini sampai sini. Oke, kita bakal langsung mulai ke sesi di mana kettle yang lebih cepat memanaskan air. Kira-kira mana? Tim Bonavita atau tim Brewista? Nah, biar lebih adil, di sini aku akan mengisi air secara live, dan karena ini ukurannya tuh cuma bisa menampung sampai 600 ml. Ini 1 liter, kita bakal isi di sini 600 ml. Jadi biar imbang, adil. Kalian bisa lihat di bagian handle ini. Di sininya di dalamnya tuh ada tempat untuk lihat seberapa banyak air yang bisa masuk.
Untuk kedua kettle ini sudah diisi air sebanyak 600 ml. Dan untuk kapasitasnya semua udah hampir sama. Kita akan mulai memanasin kettle ini secara bersamaan. Kita akan perbesar dulu. Kita bikin dia sampai 9, paling maksimal aja. Sampai 100 kali ya. Oke, kita langsung hold juga secara bersamaan. Kira-kira mana yang lebih cepat panas? Nah, biasanya rata-rata ya, kalau misalnya menurut pengalaman pribadiku sendiri, orang yang menggunakan kettle Bonavita tuh udah kayak orang yang udah lama di industri kopi, udah OG-OG-nya lah bisa dibilang. Kalau misalnya kalian ke tempat coffee shop yang emang mereka jual specialty coffee, nah itu pasti rata-rata kebanyakan menggunakan Bonavita ya. Karena memang seenak itu dan sebenarnya susah banget sih. Ibaratnya kalian tuh belajar mobil, tapi manual. Tapi kalau misalnya kalian udah bisa, kalian juga bisa bawa Matic. Nah, bisa menggunakan Bonavita, kalian juga pasti bisa menggunakan kettle Brewista, Bomber, Timor, kettle apapun itu kalian pasti lebih gampang lah buat makainya. Karena itu udah ibaratnya top tier dari kettle. Semua kettle bisa bilang dia rajanya lah. Bisa dilihat mereka saling berpacu satu sama lain. Di sini 62 derajat, di sini 64 derajat. Kira-kira siapa yang bakal menang? Damn bro. Kettle Brewista tuh dia lebih cepat panas ya dibandingkan yang kettle Bonavita. Di sini udah 82 dan di sini masih 78. Oke, pelan-pelan. Ini agak slow down tapi pasti. Gitu. Oh, di sini udah 92 derajat ya dan di sini masih 89. Nah, untuk tombol-tombolnya juga di sini bisa dilihat kalau misalnya Brewista lebih banyak ya. Di sini tombolnya ada 8. Di sini udah 100 duluan dan di sini masih 95 derajat Celcius. Kalian bisa lihat waktu mana yang paling cepat, aku bakal cantumin di atas ini. Oke, finally it's 100 now. Perbandingan di antara kedua ini, kalau ini lebih cepat panas dibandingkan yang ini. Kita udah selesai kupas tuntas dari kedua kettle nih. Kira-kira kalian tim yang mana? Tim yang ini atau yang ini? Coba komen di bawah. Dan langsung aja share ke teman kalian yang emang membutuhkan. Dan jangan lupa follow aku di Instagram dan juga TikTok. Also, don't forget to subscribe my YouTube channel di Dasti Wijaya. So, see you guys.